Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah. Amma ba'du. Sebelum kita memulai pada pelajaran kali ini, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Pertama yaitu Yanto. Baik. Aman, Ahmad, dan Yan hadir. Sandra. Oh baik. Demikian, setelah Bapak bacakan absen, insya Allah pada pagi hari ini Bapak akan menerangkan apa itu pengertian kurban. Mungkin adik-adik di sini mungkin pernah atau terbesit atau terdengar apa itu kurban ya. Mungkin kan pasti setiap tahunnya ada yang namanya kurban atau apa gitu kan. Nah di sini Bapak akan menjelaskan apa itu kurban. Kurban menurut syariat sesuatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa unta, sapi, dan juga kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari raya Tasyrik. Jadi kita harus kita sebagai umat Islam kita merayakan hari raya Idul Adha dan itu menjadikan suatu ibadah bagi umat muslim. Kemudian selanjutnya di sini ada syarat-syarat kurban. Yang pertama yaitu harus binatang ternak seperti unta, sapi, dan kambing dan lain sebagainya. Ya sama seperti yang tadi. Kemudian ini juga salah satu unsur yang harus diketahui yaitu unta berumur 6 tahun, sapi berumur 3 tahun, dan kambing berumur 2 tahun. Kemudian binatang yang dijadikan kurban tidak boleh cacat. Jadi misalkan ketika kita berkurban tidak boleh tidak boleh yang ada namanya cacat. Misalkan kupingnya nggak ada atau kakinya sebelah, bagaimana dan lain sebagainya. Selanjutnya ini waktu pelaksanaannya. Kurban hanya boleh dilaksanakan pada Zulhijjah sejak usai sholat Idul Adha hingga hari Tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Oke, lanjut aja ya. Nah, orang yang berhak menerima kurban yang pertama yaitu orang-orang fakir, miskin, untuk mencukupi kebutuhan mereka pada hari itu, silaturahmi. Dan yang kedua diberikan oleh kerabat untuk menyambung silaturahmi. Kemudian yang ketiga diberikan oleh tetangga sebagai bantuan. Terus kemudian yang keempat 1/3 dimakan sendiri dan keluarga. Oke, lanjut. Nah, di sini ada hikmah dari kurban. Yang pertama yaitu hikmah dari kurban menambah cintanya kepada Allah. Jadi tidak mungkin kalau kita berkurban tidak lebih cinta kita kepada Allah. Kemudian yang kedua akan menambah keimanan kepada Allah. Jadi misalkan kita berkurban kemudian iman kita tidak bertambah, maka ada yang dipertanyakan tuh, kurban kita pasti ada yang salah atau tidak gitu, adik-adikku, anak-anakku. Kemudian yang ketiga dengan berkurban berarti seseorang telah bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan pada dirinya. Kemudian yang keempat, dengan berkurban berkurban berarti seorang telah berbakti kepada orang lain
di mana orang menolong, kasih sayang, mengasihi, dan rasa solidaritas dan toleransi memang dianjurkan oleh agama Islam. Begitu adik-adik. Mungkin adik-adik di sini ada yang ingin ditanyakan atau sekiranya Bapak menjelaskannya agak belibet-belibet gitu atau ya kurang begitu jelas, mungkin bisa tanyakan. Gimana? Jelas Pak. Baik. Nah, pasti kan kita semua sudah paham apa itu kurban ya. Selanjutnya Bapak akan menambah materi sedikit. Di sini berkaitan dengan akikah. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan akikah. Menurut istilah syar'i artinya menyembelih hewan ternak pada hari ketujuh dari kelahiran anak, yang pada hari itu anak diberi nama dan rambutnya dipotong. Menurut bahasa, akikah berarti pemotongan. Jadi semuanya adik-adik di sini ketika kelahiran setelah 7 hari pasti akan menyembelih hewan ternak pada hari 7. Jadi ibaratkan kayak syukur kita kepada Allah terkait dengan kelahiran kita. Kemudian selanjutnya akikah hewan dari jenis domba putih dan sehat, umur minimal setengah tahun, dan kambing Jawa minimal 1 tahun. Kemudian untuk anak laki-laki 2 ekor dan untuk anak perempuan 1 ekor. Jadi jangan sampai salah nih antara perempuan dan laki ya. Dan kemudian yang ketiga tidak cacat atau berpenyakit. Jadi sama kayak tadi ya, sifatnya ya syaratnya harus tidak boleh cacat. Kemudian akikah pelaksanaan akikah disunahkan pada hari yang ke-7 dari kelahiran. Bila tidak bisa melaksanakannya pada hari ke-7, maka bisa dilaksanakan pada hari ke-14, dan bila tidak bisa maka pada hari ke-21. Namun setelah 3 minggu masih tidak mampu, maka kapan saja melaksanakannya jika sudah mampu. Gimana? Adik-adik semoga tidak ya pusing-pusing gitu dah, bisa dipahami dengan sama. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak mengakhiri pada pertemuan kali ini? Ada yang belum jelas atau apa gitu? Ya intinya kalau memang tidak ada yang bertanya, mungkin bisa baca-baca di rumah lagi, kan ada bukunya tuh yang Bapak kasih. Nanti kalau bisa tanya-tanya ke ibu atau ya Bapak yang lebih paham kan. Mungkin itu aja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.